Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat bertemu kembali di channel dakwah Islam dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 golongan orang yang tidak akan diterima solatnya. Ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan 10 jenis orang yang solatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Nawawi Banten dalam karyanya Nashaihul Ibad. Berikut ini adalah petikan hadis Nabi yang dikutip dalam kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten perihal 10 jenis orang yang solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi 10 orang yang solatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutnya satu persatu jenis orang yang solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang sholat sendiri tanpa membaca bacaan. Dan yang kedua adalah orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak mengeluarkan harta yang wajib dizakati kepada pihak yang berhak menerimanya. Yang ketiga adalah imam yang dibenci makmumnya. Syekh Nawawi Banten memperkuat hal ini dengan mengutip hadis Nabi lainnya. 3 orang yang amal sholat mereka tidak akan melewati telinga mereka, yaitu budak yang minggat sampai kembali kepada majikannya, seseorang istri yang bermalam dalam keadaan suami murka, dan seseorang yang mengimami suatu jamaah sementara mereka tidak menyukainya. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah budak yang melarikan diri dari majikan. Budak baik laki-laki maupun perempuan yang minggat dari majikannya. Dan yang kelima adalah solat peminum khamar yang terus-menerus. Syekh Nawawi Banten mengikuti sabda Rasulullah SAW, jauhilah khamar, karena khamar adalah induk perbuatan keji. Dan golongan yang keenam adalah istri yang bermalam sementara suaminya bermurka. Yang ketujuh adalah perempuan merdeka yang solat tanpa khimar. Khimar adalah pakaian yang menutup kepalanya. Dan yang kedelapan adalah pemakan riba. Syekh Nawawi Banten mengutip penjelasan ulama terkait karakteristik pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya, yaitu sejenis manipulasi atau merekayasa hukum. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah. Yang kesembilan adalah pemerintah yang zalim. Syekh Nawawi Banten mengutip hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan, ia akan dilemparkan ke jembatan jahanam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika person-person yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebajikan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia berduhaka ya Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkan jatuh ke jurang jahanam. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah orang yang solatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut hanya membuatnya jauh dari Allah. Demikian hadis yang diangkat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dijelaskan lebih lanjut Syekh Nawawi Banten dalam karyanya Nashaihul Ibad perihal 10 yang tidak terima amal solatnya. Hadis ini yang penting untuk menjadi catatan pelajaran atau nasihat bagi kita semua. Semuanya itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.